Pace bene, masih mea culpa. Ada kalanya ketika mengatakan sebagai seorang Katolik itu dipandang sebagai sebuah kebodohan. Oke? Para sahabat, Bapak Ibu, apa yang mau saya katakan? Ada kalanya ketika dengan sadar, misalnya saya mengatakan, saya bangga menjadi Katolik, mengenal Kristus di dalam gereja Katolik, dan saya senang kalau ada orang yang bukan Katolik masuk ke dalam gereja Katolik. Lalu ketika saya mengatakan itu, ada saja orang yang melihat kalimat itu sebagai kalimat dari seorang kadrun, kurang lebih begitu ya. Ini orang kenapa sih, katanya tentang saya, kok jadi pemecah belah begitu ya. Kok jadi kerjanya mau merusak kekristenan, merusak hubungan sesama orang Kristen. Orang lain bicara bagaimana yang bukan Kristen menjadi Kristen. Lah orang ini bicara yang bukan Katolik menjadi Katolik. Saya mulai merumuskan benang merah yang mempertemukan beberapa pemikiran serupa. Oke. Yang cukup tidak nyaman dengan pernyataan bahwa saya mencintai Katolik dengan segala kekurangan, kecacatannya, sebagai bagian juga dari karya kemanusiaan. Gereja itu tidak melulu yang suci-suci, ada juga yang kotor-kotornya, mengingat gereja ini dirawat oleh manusia juga. Tetapi toh saya mencintai yang kurang sempurna ini, karena inilah versi terbaik yang manusia bisa buat gereja di dunia ini. Oke. Nah, ketika saya mengatakan saya cinta Katolik dan saya senang orang lain masuk ke gereja Katolik, orang menganggap saya itu bodoh. Dan memang kita sedang berada di masa sulit. Dan orang kita sendiri yang Katolik kadang tidak begitu sungguh berani dan nyaman juga mengatakan saya seorang Katolik. Karena takut dianggap barangkali ya, mudah-mudahan saya salah. Takut dianggap seperti kadrun, takut dianggap tidak inklusif cintanya, tidak menyeluruh ke semua orang. No, semakin Katolik, semakin mencintai semua orang. Semakin Katolik, semakin mengenal Kristus yang menunjukkan cinta bukan hanya untuk orang Kristen, untuk menyelamatkan semua orang. Aku datang bukan menyelamatkan untuk orang-orang yang sehat, tetapi orang yang sakit. Justru lebih berani kita keluar dari comfort zone kita kalau kita menjadi seorang Katolik, Katolikos. Maka bersahabat dengan Muslim pun ya, secara humanitas Kristus sendiri mengatakan itu. Bukan menjadi pemvonis kita dalam arti ini masuk neraka atau masuk surga, maka Kristus menghukum secara mental orang-orang ahli Taurat, orang Farisi yang merasa lebih cerdas tentang mengenal agamanya. Dan di antara kita bisa saja hadir yang seperti itu. Dan syukur di gereja Katolik diingatkan kembali akan universalitas dari karya keselamatan yang Kristus tunjukkan. Oke, itu salah satu poin nilai-nilai teologis yang termuat di dalam gereja yang saya akhirnya memiliki alasan untuk lebih mencintai gereja. Kan begitu. Nah, akhirnya persoalan, kalau mau kita katakan persoalan, adalah orang Katolik sendiri, entah dari lapisan manapun, ada juga yang enggan berkata tentang imannya karena takut tidak menemukan orang-orang yang menyukainya lebih banyak, atau apa istilahnya dikatakan. Mungkin dia akan dihindari lebih banyak orang karena mengatakan saya senang sebagai seorang Katolik. Itu yang pertama. Yang kedua, persoalan lain adalah orang merasa kalau saya mengatakan saya suka sebagai Katolik, maka saya membenci yang lain. Itu dua kutub. Itu polarisasi pemikiran yang keliru. Bahwa dia mengatakan dia mencintai Katolik, kalau begitu dia benci yang lain. Itu dikotomi yang terlalu sempit, rigor atau apalah istilahnya, keras, kasar. Saya mencintai istriku, katakan kalau saya punya istri, bukan berarti saya harus membenci wanita-wanita yang lain, tapi saya berkomitmen dengan yang ini. Inilah temanku sehidup semati sekali untuk selamanya.
hanya dipisahkan oleh maut, kematian. Oh, saya mencintai gereja Katolik. Bukan berarti saya punya masalah dengan yang lain. Bahwa saya yakin ajaran ini berbeda dan ini yang saya pandang benar. Oh ya, tetapi saya tidak harus membencimu, tidak mengajakmu lagi makan, tidak mengizinkanmu lagi datang ke channel ini. Karena kamu bukan Katolik. Bukan itu. Maka konsep berpikirnya pun harus dibetulkan kalau bisa. Tetapi ini sebuah anjuran, tidak mengikat sifatnya. Setiap orang masih berhak mengambil keputusan untuk cara berpikirnya masing-masing. Tapi teman-teman Katolik pun kiranya pelan-pelan melihat ini. Penting gereja itu dicintai. Kalau orang berkata, yang penting kan percaya kepada Kristus, itulah keselamatan kita. Soal keselamatan itu urusan Allah yang akhirnya kita terima. Itu kebaikan, buah dari rahmat, pemberian dari Allah. Soal keselamatan. Tapi soal bagaimana kita mengenal, mencari, mengarahkan diri pada keselamatan ini, itu yang harus kita usahakan. Dan usaha terbaik yang kita miliki adalah dengan berada di dalam gereja. Oke. Dan gereja yang mana? Ada banyak kelompok-kelompok yang mengklaim diri. Disinilah. Atau ada yang membuat satu kampanye, tidak penting kelompok-kelompok karena keselamatan kita dalam Kristus. Sekali lagi, kita berkumpul-kumpul bukan untuk supaya kita diselamatkan juga. Sekali lagi, keselamatan itu datang dari Allah. Maka kita berkumpul-kumpul supaya kita tetap saling mengingatkan akan keselamatan yang Allah berikan kepada kita. Lebih dari sekedar mengingatkan, supaya kita mengecap keselamatan itu sekalipun kita masih ada di dunia ini. Kita butuh komunitas. Apalagi saya yakin di masa sekarang ini orang semakin meragukan komunitas. Orang semakin meragukan sistem yang dibentuk di dalam agama, yang akhirnya kita kenal sebagai agama. Sistem untuk merumuskan kepercayaan kita, dan itulah kita sebut sebagai agama. Orang semakin meragukan kredibilitas agama semakin dikritisi orang karena banyak penyelewengan yang ternyata terjadi di dalam tubuh agama itu sendiri, entah pelakunya atau ajarannya atau macam-macam. Nah, justru dalam situasi begini kita semakin harusnya menyadari butuh sekali kita sangat membutuhkan sekali komunitas. Maka sekali lagi syukur ada Katolik untuk saya. Nah, orang ada yang merasa risau, dia harus mengurus kerisauannya supaya jangan kerisauannya menjadi sandungan untuk dia. Kan begitu. Atau pertanyaan lain, mengapa dia risau ketika ada seorang Katolik mengatakan I love for being a Catholic, atau I'm glad, I'm joyful for being a Catholic. Saya gembira menjadi seorang Katolik. Kegembiraan ini kiranya juga bukan menjadi yang sesuatu yang kosong, tetapi memberikan semangat juga kepada orang Katolik untuk lebih bergiat merawat imannya. Semoga pace bene.